Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvian Krisna. Nama saya Ivan Hardi Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil website yang telah kami buat dengan Mm-mm. tema perancangan web untuk penjualan susu Susu formula. formula. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan cara untuk menangani permasalahan bisnis. Di sini tuh website yang kami buat adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menangani permasalahan bisnis. Mm. Karena biasanya itu penjualan dilakukan secara konvensional. Mm. Nah, kalau menurut saya pribadi itu sudah tidak efektif karena kita tidak bisa memperoleh keuntungan sangat besar apabila kita melakukan penjualan secara offline Konvensional ataupun konvensional. saja. Mm. Sedangkan apabila kita melakukan penjualan secara online, itu kita bisa meraih keuntungan sangat besar karena bisa dijangkau oleh siapapun yang bisa mengakses Mm. mengakses akses internet. Iya, dijangkau orang banyak. Yuk lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan utama dari perancangan web yang kita buat. Nah, di sini di headernya itu ada bernama Barokah Store dan di sebelah kanannya itu ada selamat datang dan nama kami. Oke, selanjutnya di dalam menu ada menu daftar produk yang di dalamnya lagi ada sebuah uh, table susu dan selanjutnya ada menu data dan di dalamnya ada daftar pelanggan dan yang terakhir itu di transaksi ada sebuah transaksi. Nah, yang pertama kita akan menambahkan produk susu. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah susu. Kita tambah dan kita beri nama Denkau 3 coklat. Dan kita beri harga 85.000 dan kita beri stok 10. Oke, kita masukkan kategorinya balita, kita simpan. Ya, datanya berhasil, kita refresh. Nah, sudah muncul terlihat. Jika kita ingin mengubah data Denkau 3 madu karena terjadi double data, maka kita tinggal mengubahnya di pojok kanan. Nah, tinggal kita ubah jadi Denkau 3 saja, kita masukkan kategori balita, kita simpan. Oke, kita tutup dan selanjutnya kita refresh. Sudah berubah datanya menjadi Denkau 3 saja dan selanjutnya itu jika kita ingin melakukan hapus, tinggal kita delete saja Denkau 3-nya. Oke, udah langsung terhapus datanya. Ya, setelah kita mengolah data susu, selanjutnya mari kita masuk ke menu data. Terus kita pilih daftar pelanggan. Nah, di sini kita bisa menambah pelanggannya. Kita tambah, kita beri nama pelanggannya Adam. Terus kita beri telepon 733 7268. Oke, kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita tutup, kita refresh. Dan datanya pun keluar. Oke, jika kita ingin mengubah, kita bisa klik mengubahnya di sebuah tombol yang di sebelah kanan. Kita klik ubah, terus kita ubah namanya menjadi Aldi. Selanjutnya kita simpan. Oke, berhasil dirubah, tutup, kita refresh. Dan namanya pun berubah menjadi Aldi. Terus kita bisa menghapus nama pelanggan kita dengan mencet tombol hapus di samping ubah. Ya, kita pencet hapus, terus kita oke. Dan pelanggan pun sudah terhapus.
Oke, selanjutnya setelah kita melakukan penambahan nama pelanggan, kita akan masuk ke menu transaksi. Oke, kita klik transaksi. Nah, di sini kita akan mendapatkan nomor transaksi kita. Kita pilih kolomnya, terus kita pilih nama pelanggan Deo, kita simpan, maka nomor transaksinya akan muncul nomor 7. Nah, selanjutnya kita akan membeli produk susunya. Kita akan membeli produk nomor 1 dan 2. Lactogrow 3 plain dan Lactogrow 3 madu. Nah, jika kita ingin menghapusnya pun kita masih bisa. Kita pilih action sebelah kanan, hapus. Nah, kita hapus dan stok Lactogrow 3 plain itu kembali menjadi 10. Oke, jika kita sudah benar-benar ingin membeli produknya satu saja, kita langsung klik simpan. Oke, transaksi pun selesai. Dan oke, selanjutnya kita akan membahas dari database yang kita pakai. Kita tinggal pergi ke localhost php-admin. Di sini sudah saya buka dan kami menggunakan database Barokah yang mana terdapat tabel-tabel seperti tabel detail transaksi, tabel kategori, tabel pelanggan, tabel subkategori, tabel susu, dan tabel transaksi. Kita di sini akan menjelaskan terlebih dahulu field-field apa yang terdapat di dalam detail transaksi. Di detail transaksi, di sini terdapat field seperti ID detail, kode transaksi, subtotal, kode susu, dan ID detail sebagai primary key-nya. Ini kita bisa hiraukan terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut ke relasi untuk menjelaskannya. Kita back lagi ke tabel kategori. Di tabel kategori juga terdapat beberapa field, yaitu pertama p_kategori dan field jenis, tentu dengan tipe data yang berbeda. Dan p kategori sebagai primary key dari tabel kategori. Selanjutnya kita pergi ke tabel pelanggan, kita lihat strukturnya. Dan di sini terdapat beberapa field, yaitu field ID pelanggan, nama telepon, dan ID pelanggan sebagai primary key-nya. Lanjut kita pergi ke tabel subkategori, kita lihat strukturnya juga. Dan di sini juga terdapat beberapa field, yaitu ID sub sebagai primary key, nama sub untuk field yang kedua, dan PD kategori sebagai field yang ketiga. Kita lanjut ke susu, ke tabel susu yang dimana juga berperan sebagai tabel produk di sini. Terdapat 5 field, yaitu ID susu, nama susu, harga, stok, ID kategori, dan ID susu berperan sebagai primary key. Selanjutnya ada tabel transaksi. Kita cek strukturnya bagaimana. Dan terdapat 3 field untuk tabel transaksi dengan ID transaksi sebagai primary key-nya. Kita lanjut untuk melihat relasi-relasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi-relasi antar tabel yang telah kita buat. Kita atur dulu posisinya. Agar rapi dan mudah dipahami. Oke. Di sini kenapa tabel susu dan kategori bisa berelasi? Karena di tabel susu itu kita butuh ID kategori untuk mengidentifikasi susu itu termasuk ke dalam kategori apa. Apakah termasuk ke dalam kategori balita ataupun lansia. Makanya kita membutuhkan ID kategori yang mana nantinya berperan sebagai foreign key yang kita dapat dari tabel lain, yaitu tabel kategori. Yang mana di dalam tabel kategorinya itu punya primary key yang bernama p kategori. Selanjutnya, kenapa tabel kategori dan subkategori bisa berelasi? Karena di dalam tabel subkategori diperlukan tabel kategori yang berguna untuk mengidentifikasi bahwa si kategori itu tuh punya sub-sub lagi ataupun bagian-bagian kecil lainnya ataupun tidak. Yang dimana PD kategori sini berperan sebagai foreign key yang kita ambil dari tabel kategori setelah melakukan proses normalisasi. Tapi untuk mempersingkat waktu, di sini kita tidak menjelaskan normalisasinya lebih dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ivan untuk detail transaksi dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk
kenapa sih tabel susu dan tabel detail transaksi itu bisa berelasi? Yang pertama kita itu butuh kita bisa lihat dari field detail transaksi itu fieldnya itu yang berupa kode underscore susu, karena kode underscore susu ini sebagai uh, untuk menjelaskan identifikasi susu apa sih yang sudah dibeli atau yang sudah ditransaksi. Nah, dia itu nyambung ke tabel susu yang berupa primary key-nya itu ID underscore susu. Nah, selanjutnya berhubung dengan detail transaksi berhubung dengan tabel transaksi, di mana kita membutuhkan kode transaksi sebagai identifikasi penjelasannya transaksi apa sih yang sudah dilakukan, seperti itu kira-kira. Maka dari itu ID underscore transaksi menjadi primary key-nya. Terus selanjutnya lagi, mengapa tabel transaksi berhubungan dengan pelanggan, tabel pelanggan, yaitu di mana P underscore pelanggan ini sebagai origin key untuk menjelaskan atau untuk mengidentifikasi pelanggan apa saja yang sudah melakukan transaksi. Maka dari itu di tabel pelanggan fieldnya yang ID underscore pelanggan disebut primary key. Oke, di sini karena kita menggunakan framework CI, yang mana framework CI itu pasti berhubungan dengan model FVC atau biasanya dikenal model view controller. Maka dari itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian masing-masing model view dan controller. Yang pertama, model. Model ini tuh biasanya berhubungan dengan database, dan di dalam model juga biasanya itu di dalamnya akan terdapat fungsi ataupun kelas yang mana bertugas untuk menghapus, mengupdate data yang ada. Selanjutnya itu ada view. View ini berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data hasil dari model dan controller kepada user. Dan yang terakhir ada controller. Controller di CI itu berfungsi sebagai jantung ataupun inti dari framework CI. Nah, yang mana controller ini berfungsi untuk mengatur bagian hubungan antara model dan view. Dan yang selanjutnya, controller juga bertugas untuk menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan ke view dan memanggil model untuk melakukan akses ke database atau basis data. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan dari MVC yang kita buat untuk website kita. Kita lihat untuk controller di sini kami menamakannya dengan kelas group product. Nah, yang mana di controller ini yang nantinya akan meload ataupun mengakses dari model ataupun view yang sudah kita buat. Dan juga di dalam controller ini nantinya akan mengatur function-function seperti daftar data, add, hapus, setelah kita buat kegiatannya ataupun aktivitasnya di dalam model. Selanjutnya untuk group product view. Dan di dalam group product view ini nanti berfungsi untuk menampilkan data seperti ini kan contoh ada nomor, nama, harga, stok, kategori. Nah, nanti itu supaya tampilannya akan seperti ini. Nah, inilah tampilan yang telah kita rancang ataupun kita buat di dalam view. Dan selanjutnya yang terakhir ada group product model yang telah tadi dijelaskan bahwa nanti di dalam group product inilah yang terdapat fungsi-fungsi yang berhubungan untuk mengatur ataupun menghapus data dari website. Kita namakan kelasnya untuk group product model, dan di sini juga terdapat beberapa function untuk seperti melakukan update data, masukkan data, dan juga melakukan hapus data. Dan juga di sini terdapat row yang mana berfungsi ataupun berguna untuk menampilkan table ataupun membuat table yang tadi ada di dalam group product view. Selanjutnya itu ada
pelanggan controller. Nah, ini adalah kelas pelanggan controller. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mengeload, menampilkan header, menu, dan pelanggan underscore view, dan menampilkan footer. Selanjutnya kita masuk ke pelanggan underscore view. Nah, di pelanggan underscore view ini kita berfungsi untuk menampilkan bagian-bagian dari pelanggannya. Apa sih table pelanggannya. Yang terdapat dalam tabelnya itu ada nama, nomor, ada nama pelanggan, dan nomor telepon. Ya, nah ketika dibuka akan terlihat seperti ini, ada nomor, nama pelanggan, nomor telepon. Oke. Selanjutnya ada pelanggan underscore model. Nah, di sini berisi untuk mengeksekusi program-program kita. Ketika kita melihat data pelanggannya, terus ketika kita ketika kita mengupdate pelanggannya, terus selanjutnya itu ada menambahkan pelanggannya dan menghapus pelanggannya. Jadi ini itu perintah untuk mengeksekusi programnya. Oke, selanjutnya kami mohon maaf terlebih dahulu karena ternyata normalisasi itu dibutuhkan. Perlu untuk dijelaskan. Iya, perlu Iya, oke. Kita lanjut masuk. Kita masuk ke normalisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu normalisasi. Nah, normalisasi itu adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel dan untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Oke, nah ini adalah contoh normalisasi dari tabel yang kita buat. Nah, yang pertama itu 1NF. Langkah ini tuh untuk mengubah tabel yang tadinya belum normal menjadi normal. Oke, untuk selanjutnya kita masuk tahap 2NF. Nah, apa sih yang dilakukan di tahap 2NF ini? Yang dilakukan di tahap 2NF ini adalah memecah tabel berdasarkan primary key ini. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga ataupun tahap 3NF. Dan yang dilakukan pada tahap 3NF ini adalah memisahkan atribut-atribut ke tabel baru apabila atribut itu tidak bergantung pada primary key. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.